Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali bertemu untuk pertemuan berikutnya dari geologi struktur ya. Ini adalah pemandangan Kasih Putih Bombana 2019 waktu saya ke sana. Yang orang Bombana pasti tahu bangunan ini bangunan apa. Ya, dan ini adalah pantai yang sangat indah di Kasih Putih. Saya memotret di atas pemandangan yang ada ya. Ini wilayah tengah. Kemarin kami jalan-jalan cari batu di sini. Nah, saya kira ini merupakan proses penambangan emas Bombana ya. Kami singgah jalan-jalan. Anda lihat bagaimana ini 2006 ya. 2016 kakak kalian. Coba ya, pemandangan dari penambangan emas ya di Bombana. Perhatikan ya, yang punya mesin itu adalah mesin blower untuk oksigen di dalam permukaan. Ya, betapa sulitnya orang mencari emas di Bombana ya, menggali. Jadi dalamannya ini sekitar 23 meter dari atas permukaan. Ini baru turun ya. Lihat kesulitannya sampai mencapai dasar saja seperti ini ya. Kita lihat ya ke dalamnya. Ya, jadi kalau Anda perhatikan betapa sulitnya orang mencari emas di Bombana sebenarnya. Ini kalau mencari emas, maka carilah emas primernya atau urat-urat. Jadi penambang ini ya seperti itu. Jadi penambangan emas yang cukup sulit di Bombana. Baik, ini kemarin tugas semua Anda cari istilah-istilah ini jawabannya ya, normal, statis dan seterusnya seperti apa. Nah, kita masuk stress part 2 yang kedua. Jadi ada istilah brittle deformation dan ductile deformation. Seperti apa Anda bisa lihat di gambar atau grafik yang berada di bawah. Jadi kalau brittle itu sebenarnya dia membentuk rekahan atau crack ya. Sedangkan kalau ductile deformation dia membentuk lipatan. Ini detailnya di batuan gamping ya, biasanya gamping terkristalisasi atau marmer. Strukturnya yang mengalami seperti ini. Nah, ini kalau dia brittle biasanya ada sesar, nanti ada rekahan. Sementara kalau ductile biasa membentuk lipatan ya, Jadi ini terbentuk lipatan yang disebut anticline atau seperti ini, micro fault
atau lipatan mikro. Ya, mekanisme dari suatu deformasi kalau Anda lihat dari brittle sampai ke plastis atau brittle ductile ya. Nah, ini kita lihat ini seperti style atau model dari suatu brittle deformation. Ini adalah ductile style, kemudian ini ductile plastic mechanism. Jadi kalau ductile style brittle projection maksudnya dia mengalami lipatan tapi ada crack-crack kecilnya. Sedangkan kalau ini dia plastis ya, non eksisten, maksudnya tidak terjadi namanya deformasi. Jadi kelakuan mekanik dari suatu batuan, jadi ada istilah rheologi, penerapan dari suatu elastik dan viskos material ya. Kemudian rheologi material respon operator stress and strain. Jadi bagaimana respon material terhadap stress dan strain itu bisa dikatakan sebagai rheologi. Ya. Berikutnya ya, maaf ada telepon yang berbunyi. Kita lanjut. Jadi kita lihat stres adalah kaitannya terhadap strain ya. Jadi hukum law elasticity in instantaneous recoverable no permanent material response. Jadi kalau kita berbicara elastisitas maka dia tidak secara instan itu terubah ya, recoverable non permanen, jadi dia tidak permanen perubahannya. Sedangkan elasticity juga dikontrol oleh ikatan kimia sepanjang atom pada batuan ya. Jadi ikatan kimia dari batuannya. Viscosity time depend ya, bergantung waktu ya, bentuk permanen material responnya itu sangat dipengaruhi oleh viskositasnya. Most rock behave with both of these characteristic ya, jadi kimia dan viskositasnya. Jadi kebanyakan batuan itu akan dikontrol karakteristik ini, yaitu elastisitasnya dan viskositasnya. Hasil dari fracture ya, fracture pressure, catastrophic rupture of the chemical bond ya, jadi ada katastrof ya. Katastrof itu kayak perubahan besar dari ikatan kimia yang membuat lapisan melalui suatu batuan having not cohesion. Jadi kebanyakannya fracture itu tidak ada ikatan kimia yang kohesi ya. Jadi kohesi itu adalah gaya tarik menarik antara material atau unsur yang sejenis ya. Nah, sehingga terjadi namanya fracture. Kemudian ada lagi istilah friksi ya, friksi itu gesekan ya, resistant to sliding due to mechanical interaction across the surface lacking cohesion ya. Jadi friksi, jadi sliding itu ibaratnya kayak meluncur ya, meluncur interaksi. Jadi kecepatan untuk atau kemampuan ketahanan juga bisa yang terjadi pada interaksi mekanik. Jadi dia ketika bergerak ya, ketika benda itu meluncur dan bergerak maka disitu akan yang timbul namanya friksi dan sedikit terjadi kohesi. Crystal plasticity hasilnya dari movement depend dalam kristal, maksudnya itu hasil dari pergerakan yang terdeteksi dalam satu kristal hasilnya ya. Jadi plastisitas dari suatu kristal itu bisa dilihat dari pergerakannya di dalam kristal itu. Baik, ini mekanisme pembentukan rekahan. Jadi tadi ada triaxial test. Jadi suatu batuan ketika dites maka ada dua kemungkinan, bisa dia terjadi rupture ya, retakan atau retak geser ya, terjadi brittle fracture. Ductile fracture sendiri ketika dia sudah melewati dari tadi brittle fracture-nya di sini, maka dia masih bisa memiliki kemampuan untuk menahan stres sehingga
baru terjadi failure atau kegagalan atau retakan, crack, ya. Jadi Anda bisa melihat perbedaan dari kedua gambar ini. Jadi satu langsung brittle, langsung patah, retak. Jadi dia satu sempat menahan gayanya atau menahan stresnya terlebih dahulu baru mengalami kegagalan. Nah, jadi kalau kita lihat gambar A, tensional fracture. Jadi fracture kalau Anda lihat tegak lurus memanjang, biasanya itu adalah tensional fracture, ya. Yang kedua adalah compressive fracture atau shear fracture. Jadi biasanya shear fracture itu retakan yang berpasangan. Kemudian hybrid ini gabungan, ya, gabungan antara tensional sama kompresif, namanya hybrid. Bahkan bagian D, no fracture. Jadi dia tidak mengalami fracture tapi mengalami dilatasi, ya, perubahan bentuk saja, tapi tidak ada fracture yang ditimbulkan. Ini yang penting dan kebanyakan mahasiswa salah memahami, yaitu mekanisme terbentuknya suatu fracture deposition mode, ya. Jadi yang pertama opening mode. Jadi batuan terbuka, biasanya fase extension. Kemudian sliding mode ini biasanya, kalau yang ini nanti pembahasan sesar, berarti dia ini model divergent regime, itu biasanya normal fault, ya, atau sesar turun. Nantilah kita bahas sesar. Berikutnya ini adalah sliding mode, dia saling slide, ya, jadi dia patah, satu panjang, satu mengalami tekanan, ada yang memendek dan satu dalam posisi semula. Nah, ini biasanya terjadi yang namanya sesar, ya, sesar naik, jadi sesar naik. Jadi yang awal tadi ini opening mode sesar turun, ini sebagai sesar naik. Nah, ada tearing mode, ya. Tearing ini kayak robekan, ya, mode robekan. Jadi mode 3 tearing mode. Kemudian ada shear fracture, kemudian extensional fracture, ya. Jadi ada tadi istilah ini shear fracture, extensional fracture. Jadi fracture yang membuka dan fracture yang bergeser. Mekanisme fracture, compressive fracture, ya. Jadi ini lingkaran more-nya semakin besar stresnya, maka lingkaran more ini juga akan semakin besar. Nah, ini adalah Coulomb law of failure, ya. Coulomb law of failure biasanya dirumuskan dengan critical stress sama dengan tau nol cohesive stress, kekuatan kohesifnya ditambah tangis dari normal stressnya, ya. Jadi Anda ingat-ingat rumus dari Coulomb law of failure. Nah, ada konsep effective stress. Jadi fracture are enhanced due to high for fluid pressures. Maksudnya itu adalah tekanan itu di enhance itu dipicu atau dibuat dengan memberikan high for fluid pressure. Maksudnya itu di dalam satu batuan kita menambahkan fluid, ingat, ya. Jadi tadi kalau barang itu ditekan, maka sebenarnya mengurangi fluidnya. Nah, ini kalau kita menambahkan fluid, bisa jadi dia juga mengalami fracture, mengalami retakan, ya. Coba misalkan Anda mengisi dalam satu wadah, contoh saja di balon, ya, balon. Anda punya balon, isi dengan air sampai full, sampai balon itu diisi full, dipaksa full. Nah, itu kan kita memberikan fluid, ya, cairan. Nah, balon ini nanti akan crack atau akan pecah, ya. Nah, inilah konsep dari effective stress. Jadi kita menambahkan untuk terjadinya fracture. Kalau kita lihat ini, ya. Nah, jadi awalnya ini di sini dia, ini, ya, lingkaran merah. Jadi kalau kita mengenhance fluid atau kita menambahkan fluida, maka lama-kelamaan lingkaran more-nya ini akan menyentuh yang namanya ini, ya, kolom failure tadi itu. Jadi crack atau retakan akan terjadi di sini kalau dia sudah lama-kelamaan tertambah ini fluidanya. Bisa dipahami, ya. Jadi ada normal stress, shear stress, for fluid pressure,
tambahkan ya maksimum pressure dan seterusnya ya. Jadi kalau ditanya konsep effective search seperti itu. Nah, contoh ilustrasinya ya. Awalnya ya tekanan itu dari ini saja, dari bawah ya. Jadi dia turun ya ini. Nah, dia biasa-biasa saja karena ini. Tapi kalau ditambahkan air ya artinya ditambahkan fluida tadi ya, dia akan semakin kurang bertahan nanti ya. Nah, jadi kita masuk bagaimana kita meng-create suatu fracture. How to create fractures. Jadi pertama, supaya volumernya tadi bergeser, maka kita akan menambahkan sigma 1. Nah, sigma 1 membesar ya, maka akan menyentuh namanya kolom failure tadi atau terbentuk crack. Kemudian juga bisa kita mengurangi sigma 3. Nah, sigma 3 dikurangi juga akan terjadi crack. Terakhir ini tadi ya, sama prosesnya bahwa Anda menambahkan fluida dalam suatu material sehingga terjadi yang namanya fracture atau rekahan. Jadi diingat-ingat, menambahkan sigma 1, mengurangi sigma 3 atau menambahkan fluida di dalam pori batuan. Jadi ada Griffith crack, syaratnya rumusnya seperti yang ini ya, sekiranya Anda nanti pelajari. Jadi ada mode 1. Kalau mode 1 tadi opening mode berarti di sini, kemudian sliding mode, kemudian tearing mode, kemudian sliding mode. Nah, ini proses-proses dari terbentuknya tadi sesar nantinya pada saat kita bahas sesar. Fracture mekanisme ada compressive sama tensile ya, sama. Nah, ini semua istilah-istilah ini saya harapkan di geologi struktur Anda perkuat, permantap istilah ini dalam hal penamaan dan juga dalam hal definisi. Kalau fault sesar, fracture, joint kekar, extension fracture, vein, gas, urat, extension fracture. Jadi kalau nanti misalkan ke lapangan baru orang bilang vein, apa bedanya vein dengan urat? Kamu jawab beda ya, mudah-mudahan Anda banyak-banyak bertobat kalau begitu. Jadi istilah itu sama saja, atau gas ya, sama saja. Berikutnya rekahan dan kekar. Joint adalah rekan yang membuka ya, jadi joint, jadi ada istilah joint adalah rekan yang membuka. Mode 1 extension fracture. Joint adalah struktur yang sangat umum dijumpai pada batuan sebagai respon terhadap kompresi, tension, dan shearing ya. Jadi joint itu sebenarnya hampir semua regime ya, semua regime kompresi, tensional, dan shearing itu ada semua dia. Dan ini adalah joint set. Joint set itu maksudnya kumpulan dari beberapa joint yang terbentuk ya. Nah, ini ya, kekar-kekar dalam batuan. Saya kira kalau Anda sering ke lapangan mudah mendapatkan yang sifatnya seperti ini. Ini juga kekar atau joint. Nah, ada columnar joint atau kekar kolom. Ini sebenarnya dia struktur primer ya. Dia struktur primer terjadi secara alamiah, bukan akibat kompresi. Ya, jadi kekar kolom ini biasanya di daerah-daerah yang bersuhu rendah ya, bersuhu dingin. Nah, batuan sendiri akan mengalami yang namanya columnar joint atau kekar kolom. Ini biasanya Anda lihat ya, saya kira Anda bisa melihat urat ya. Jadi kalau sekarang ada booming di tangki tanah, sebenarnya itu mereka placernya. Harusnya Anda sebagai tambang berpikir kalau banyak placernya berarti kita harus cari di mana urat dari emas ini. Itulah tantangan dari Anda sebagai seorang miner untuk mencari atau mengeksplorasi dari hasil tambang. Jangan sampai ikut-ikutan ya, maksud saya ikut-ikutan, Anda ikut mendulang, tapi Anda tidak berpikir menggunakan ilmu geologinya atau ilmu tambangnya. Jadi Anda coba mencari urat kuarsa yang dekat dengan mineralisasi emasnya. Vein ya, ini sama vein. Nah, sedangkan tadi mode 2 sliding mode biasanya terbentuk sesar ya. Sesar nanti tersendiri juga kita akan bahas seperti apa. Ini sesar ya. Nah, ini pergeseran dari suatu lapisan. Jadi awalnya ini sama-sama lapisan yang sama, tapi karena ada pergeseran maka ini bergeser antara dua batuan ini.
Nah ini di Poliang ya, di Poliang. Nah seandainya kalau Anda jeli, harusnya Anda lihat di sini ada apa gitu. Jadi kita ke lapangan itu harus bertanya, tetap apa, ketika melihat singkapan harus bertanya, di sini ada struktur kah, jenis batuannya apa, atau kalau Anda tambang menambah lagi bahwa mineralisasinya apa di situ ya, mineralisasinya apa, seperti itu ya. Ini 2009 kemarin saya coba-coba jalan berkaitan dengan eksplorasi emas juga yang kami cari-cari di sana ya, sehingga di pinggir jalan, orang Poliang ini banyak di pinggir jalannya, bisa lihat. Baik, saya kira terima kasih untuk kesempatan kali ini. Ini adalah gambar slide terakhir kami tim kemarin 2019 jalan-jalan. Selamat merayakan Hari Raya Mid kepada yang merayakannya. Senantiasa Anda belajar baik, jangan sampai Anda berpikir corona maka nilai Anda akan dibaguskan oleh dosennya, tidak ya. Jadi tetap Anda harus berusaha sebaik semaksimal mungkin, memiliki kemampuan untuk belajar sungguh-sungguh ya, tidak banyak kelemahan atau dan seterusnya. Terima kasih, mohon maaf kalau saya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.